Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arba Insah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Tengah, instansi SD Negeri 12 Bintang. Saya akan coba memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pendidikan guru penggerak Angkatan ke-9 ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anwar Jaini selaku fasilitator dan Ibu Linda Trisnawati selaku pengajar praktik. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pernyataan Tom Limsom tahun 2001. Ciri pembelajaran berdiferensiasi. 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Rencana pembelajaran harus memenuhi kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. 5. Manajemen kelas yang efektif. 6. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilaksanakan di kelas, maka guru harus mengetahui kebutuhan belajar murid. Tanpa mengetahui kebutuhan belajar murid, akan sulit bagi guru untuk memberikan pengalaman belajar yang tepat bagi murid-muridnya. Kebutuhan belajar murid dapat dikategorikan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. 2. Minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness. Tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Minat belajar murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri untuk meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid. Profil belajar merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Profil belajar siswa mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi siswa agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Tujuan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara natural dan efisien. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka guru harus melakukan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Isi atau konten mencakup tentang kurikulum dan materi pembelajaran yang dipelajari peserta didik. Isi kurikulum akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, profil belajar murid yang berbeda, atau kombinasi tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Diferensiasi proses. Proses adalah bagaimana murid akan memahami apa informasi ataupun materi yang diajarkan. Proses yang dipersiapkan berupa kegiatan individu atau kelompok, serta seberapa banyak bantuan yang diberikan kepada murid. Dalam hal ini, tugas pengajar lebih dititik beratkan pada pemberian perhatian terhadap minat, bakat, dan kemampuan murid, serta memberikan dukungan yang diperlukan tanpa mengurangi keinginan murid bertumbuh dan berkembang.
Diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah hasil kerja dan unjuk kerja yang diharapkan dari murid atau yang harus murid tunjukkan kepada guru. Produk harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pendidik mengevaluasi materi yang diberikan pada peserta didik sesuai dengan gaya belajar yang menentukan hasil belajarnya. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan menyadari keberagaman dan keunikan pada setiap individu, maka guru harus mengajar mereka secara berdiferensiasi. Dalam aspek ini, pendidik harus menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Salah satu peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu membantu para murid ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah. Untuk mendukung keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi, diperlukan suasana lingkungan belajar yang kondusif, maka seorang guru penggerak harus memiliki nilai diantaranya berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, setiap orang merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakter merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata. Guru dan murid berkolaborasi, kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila dan budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Salam Ibu Bapak Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.